Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mau dengar perkataan-Mu, karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, Degil Hati. Hati-hati dengan yang namanya degil hati. Degil hati di sini adalah orang yang keras hatinya, sombong, merasa benar. Karena kedegilan hati itu akan menutup orang untuk apa? Menerima nasihat. Udah susah dibilangin, susah dikasih tahu, merasa sok tahu. Nah, di satu kisah Markus pasal 3 ada seorang yang mati sebelah tangannya dan Tuhan mau menyembuhkan orang ini. Dan di ayat yang kelima dari Markus pasal 3, ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, kepada orang-orang Farisi pada saat itu. Ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Dimana pada saat itu hari Sabat, orang Farisi ini mengamat-ngamati nih Tuhan Yesus nih, sembuhkan gak nih, sembuhkan gak nih. Tapi Tuhan bilang di ayat yang keempat, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membunuh orang? Tetapi mereka diam saja. Nah, diam di sini bukan berarti mereka diam, ngerti, ngeh, dan nerima apa perkataan Yesus. Enggak. Mereka diam tapi mereka seperti ngenyek, seperti mencibir. Pernah gak sih kita ngalamin orang yang udah dikasih nasihat, diam sih, tapi seolah-olah seperti melawan gitu. Nah, sama seperti orang Farisi. Diamnya mereka itu bukan ngerti yang Yesus katakan, tetapi diamnya mereka tuh sinis. Karena apa? Karena hatinya degil, seperti tadi Tuhan katakan di ayat yang kelima. Karena kedegilan hati mereka. Mereka sombong, merasa rohaniawan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus ada di bumi karena diutus Bapa untuk mengembalikan saudara dan saya ke posisi semula. Tetapi yang menjadi penghalang adalah orang-orang Farisi ini yang menyebut dirinya rohaniawan, yang disegani orang, yang selalu ada di sinagoge, mungkin saat ini di gereja-gereja. Jangan sampai setiap kita seperti orang Farisi ini. Sepertinya si rohani, setiap pagi, setiap hari, setiap siang, setiap malam, kata-katanya rohani di Instagram, di TikToknya, tapi hidupnya tidak seperti yang Tuhan mau. Hidup di dalam kepalsuan, sama seperti orang Farisi ini. Salah satu ciri orang yang degil hatinya adalah selalu cari-cari kesalahan orang lain. Nah, Markus pasal 3 ayat yang pertama dan kedua, kemudian Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-ngamati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka apa? Dapat mempersalahkan Yesus. Orang yang degil hatinya selalu cari-cari kesalahan orang lain. Walaupun itu bukan satu kesalahan, tapi dianggap salah. Karena apa? Degil hatinya, seperti orang Farisi ini. Lihat orang Farisi ini, niat banget mengamat-ngamati Yesus seperti FBI. Apakah Yesus penjahat? Orang Yesus selalu ada bersama-sama dengan mereka. Waktu Yesus mengajar juga mereka ada. Apakah Yesus penjahat? Mereka juga tahu kok Yesus mau menyembuhkan orang. Kan itu perbuatan baik. Tapi mereka mengamat-ngamati. Supaya apa? Supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Wow. Coba cek di hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus.
Apakah ada dalam diri setiap kita yang suka mencari-cari kesalahan orang lain dan merasa paling benar? Jangan sampai setiap kita memiliki hati yang degil, yang cuman sibuk nyari kesalahan orang lain, tapi gak pernah lihat diri kita dan memperbaiki diri setiap kita. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, orang berbuat baik dan benar pun itu akan menjadi kesalahan. Karena di mata orang degil semua salah dan dia saja yang benar. Apa yang dapat membuat orang hatinya degil? Yang pertama, posisi. Hati-hati dengan posisi. Posisi bicara tentang apa? Tentang jabatan, tentang kemampuan. Orang Farisi ini adalah orang yang berpengaruh pada saat itu, dan orang hormat kepada mereka. Tetapi orang Farisi menjalankan dengan penuh kesombongan karena mereka yang dipandang orang. Tapi mereka tidak diikuti dengan apa? Dengan hati yang murni dan hati yang benar. Hati-hati dengan posisi kita, jabatan kita, kemampuan setiap kita. Miliki kerendahan hati. Jangan sombong karena jabatan kita, karena posisi setiap kita. Ingat selalu bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Jabatan kita, pengaruh setiap kita harusnya kita pakai apa? Untuk menjadi kepanjangan dan hatinya Tuhan, supaya orang boleh mengenal Yesus lewat hidup saudara dan saya. Banyak orang waktu jabatannya masih biasa-biasa, wow, baik banget. Ketika mulai naik jabatannya, orang mulai menghormatinya, mulai sombong, mulai taruh harga yang seolah-olah orang gak bisa menyentuhnya, dan mulai cari-cari kesalahan yang dibawa. Bahkan kalau nggak suka sama orang bisa langsung usir. Hati-hati dengan posisi setiap kita. Biarlah ketika Tuhan percayakan setiap kita terus ada di posisi yang di atas, tetaplah rendah hati. Sekali lagi, tetaplah rendah hati. Kalaupun saudara ada di bawah saat ini, terus pandang Yesus, karena Yesus yang akan membawa setiap kita terus naik. Karena ketika Tuhan bawa kita naik, itu ada tujuan supaya setiap kita menjadi berkat buat banyak orang. Bukan untuk supaya kita jadi sombong dan merubah gaya hidup kita, tidak. Kenapa orang menjadi degil hatinya? Yang kedua, tidak terhubung dengan Tuhan. Orang Farisi ini hidupnya tidak terhubung dengan Tuhan. Walaupun tampilan luarnya pemuka agama, tetapi mereka tidak hidup seperti apa yang Tuhan mau. Jangan berpikir bahwa wah, mereka seperti tampilan orang yang pemuka agama, pasti dekat sama Tuhan nih. Ternyata tidak. Tong kosong nyaring bunyinya, nggak ada isinya, nggak berbobot hidupnya. Mereka cuma sibuk dengan adat istiadat manusia dan sibuk menjadi hakim buat orang lain. Orang yang hidupnya tidak terhubung dengan Tuhan pasti korslet. Sekali lagi, orang yang tidak terhubung dengan Tuhan hidupnya pasti korslet. Hidup mau-maunya sendiri, lost connection dengan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, dengar baik-baik. Jubahmu tidak menentukan hatimu, tetapi hatimu akan memunculkan jubahmu yang kamu pakai. Sekali lagi, jubahmu, tampilan luarmu tidak menentukan hatimu. Ada orang-orang yang tampilan luarnya kayaknya baik, kayaknya oke gitu, tapi hatinya penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kebusukan, dan ditutup dengan yang namanya apa? Kerohanian. Tapi hatimu, kedalamanmu, itu akan memunculkan jubahmu yang kamu pakai. Kalau hatimu benar, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu buat, pasti benar. Kalau
hati kita tidak terkonek dengan Tuhan, maka dunia yang akan tersambung dengan setiap kita. Makanya kalau orang nggak terkonek sama Tuhan, pikiran-pikiran dunia tuh nyambung semua. Dunia akan ambil alih. Pernah ada yang bilang, kita sombong nggak apa-apa, kita kerja keras kok sendiri kok, kita usaha tanpa minta bantuan orang lain, kita masih kuat, kita masih bisa, kita pinter, kita mampu. Perhatikan baik-baik. Kalau kita masih ada hari ini, kita masih kuat, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa mengerjakan sesuatu apapun itu yang Tuhan percayakan, itu semua bukan karena usaha dan kemampuan kita. Itu semata-mata karena anugerah yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kalau kita bisa berdiri hari ini, kita bisa ada sampai hari ini, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Yesus yang memberikan kemampuan buat setiap kita untuk mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan setiap kita. Pola dunia yang membuat kita menjadi degil hati dan keras hati. Perhatikan baik-baik, terputusnya kita dengan Tuhan, yang masuk adalah dosa. Apa yang membuat Adam dan Hawa terputus dengan Tuhan? Yaitu ketidaktaatan. Oleh sebab itu, gimana kita terconnecting dengan Tuhan setiap hari? Baca firman-Nya, renungkan firman Tuhan, hidupi, lakukan dalam kehidupanmu, dan dengar-dengaran apa yang firman Tuhan katakan. Teruslah terconnect dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari. Dan itu akan membuat hati setiap kita dipenuhi dan didominasi oleh perkataan Tuhan. Jadi yang keluar bukan hati yang degil, bukan hati yang sombong, tetapi hatinya Tuhan, karakternya Yesus yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik dua hal ini nih yang membuat hati orang degil, yaitu posisi, mencakup yang namanya jabatan, kemampuan setiap kita, kebiasaan setiap kita. Yang kedua, apa yang membuat orang hatinya degil? Terputusnya koneksi dengan Tuhan. Biarlah setiap kita melalui firman Tuhan hari ini, kita terus rendah hati. Apapun yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, tetaplah rendah hati. Yang kedua, tetaplah terkonek dengan Tuhan. Jangan sampai terputus, karena sesungguhnya itulah kekuatan kita. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan buat setiap kita untuk kita sungguh-sungguh memiliki hati seperti hatinya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami nggak mau memiliki hati yang degil, Tuhan. Kami mau seturut apa yang Tuhan katakan dalam firman-Mu. Tolong kami, Tuhan. Mampukan setiap kami, Roh Kudus. Kami berjalan seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.